5 klub yang bisa dituju kiper MU Dean Henderson pada Januari 2021. Kiper Manchester United Dean Henderson sedang mempertimbangkan untuk dipinjamkan pada Januari. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate sudah mengatakan kepadanya bahwa dia perlu bermain lebih sering agar bisa menjadi kiper utama Inggris di Euro. Henderson kembali ke Old Trafford setelah menghabiskan masa peminjamannya selama 2 musim di Sheffield United. Dia tampil sangat bagus bersama The Blades sebelum kembali ke Manchester United pada musim panas ini. Di Man United, Henderson harus puas hanya menjadi kiper pilihan kedua. Ia masih belum bisa menggeser posisi David De Gea di bawah mistar gawang. Kiper Inggris ini baru tampil dalam 3 pertandingan musim ini, 2 pertandingan di Carabao Cup dan 1 di Liga Champions. Dia belum pernah tampil di Premier League musim ini. Henderson membutuhkan tim yang bisa memberinya kesempatan bermain secara reguler. Hal itu akan sangat membantunya untuk menjadi kiper nomor 1 di Inggris. Berikut ini 5 klub yang bisa jadi tujuan Dean Henderson di bulan Januari seperti dilansir Teknosport. Everton. Kiper Everton Jordan Pickford berada di posisi terdepan untuk mengklaim kiper nomor 1 Inggris. Jika Dean Henderson menggesernya di level klub dalam beberapa bulan ke depan, maka Henderson akan langsung menjadi kiper utama Inggris di Euro. Sheffield United. Dean Henderson tampil sangat bagus musim lalu saat menjalani masa peminjaman di Sheffield United. Sheffield juga ingin meminjamnya lagi musim panas lalu. Namun Manchester United menolaknya saat itu. Leeds United. Leeds sudah kemasukan 17 gol dari 8 laga di Premier League. Pemain seperti Dean Henderson pasti bisa membantu menyelesaikan masalah mereka. Celtic. Liga Skotlandia ini memang tidak sekompetitif Premier League. Namun Henderson bisa membantu Celtic meraih juara karena mereka saat ini berada di posisi kedua di Liga. RB Leipzig. Dean Henderson mungkin juga bisa mempertimbangkan untuk pindah ke Jerman. Jika bergabung dengan RB Leipzig, dia masih bisa merasakan sepak bola Liga Champions. Termasuk Lord Lingard, ini 5 pemain MU yang bakal dirugikan dengan transfer Jadon Sancho. Manchester United masih belum menyerah mendapatkan Jadon Sancho. Borussia Dortmund boleh memasang harga mahal, tapi MU masih yakin betul bisa mendapatkan winger idaman mereka tersebut. Kasus Sancho merupakan saga transfer musim panas lalu. MU berminat tapi dipukul mundur dengan harga 120 juta euro yang dipasang Dortmund. Kabarnya Sancho kecewa karena MU kurang bekerja keras untuk mendapatkannya, tapi sebenarnya MU pun tak langsung menyerah. Setan Merah siap kembali dengan tawaran yang lebih baik. Mengutip 90.min, MU akan kembali bernegosiasi dengan Dortmund untuk transfer Sancho pada Januari 2021 mendatang. Memang sulit, tapi kemungkinan transfer Sancho itu masih terbuka. Dan andai benar terwujud, Express mengklaim transfer Sancho ini akan merugikan setidaknya 5 pemain MU yang mungkin bisa dicadangkan atau bahkan terbuang. Mason Greenwood. Greenwood jelas jadi pemain pertama yang paling dirugikan dengan kedatangan Sancho. Posisi bermainnya direbut, Sancho jelas akan mengisi pos winger kanan. Sebenarnya Greenwood pun sudah cukup potensial, tapi MU diyakini tidak bisa mengandalkan pemain potensial di masa-masa sulit ini. Juan Mata. Bukan pemain inti, semakin sering dicadangkan. Dia tidak benar-benar dicoret, tapi juga tidak benar-benar dibutuhkan. Jesse Lingard. Karir Jesse Lingard merosot drastis, jangankan masuk starting 11, sekarang dia pun hampir tidak pernah bermain. Lingard hanya 2 kali tampil untuk MU musim ini, itu pun di Carabao Cup, dan hanya salah satunya jadi starter. Daniel James. Daniel James sempat tampil gemilang pada bulan-bulan awalnya di MU, tapi tengah mengapa permainannya terus menurun dan akhirnya jadi langganan cadangan. Jika Sancho jadi datang, James akan semakin tenggelam di bangku cadangan. Itu pun jika dia tidak memilih pergi. Paul Pogba. Pogba sekarang harus puas dicadangkan karena kalah bersaing dengan Bruno Fernandes dan Solskjaer lebih senang memainkan 2 gelandang bertahan. Sancho beda posisi dengan Pogba, tapi dia punya sentuhan kreativitas yang dibutuhkan MU dan akan membantu Fernandes. Edinson Cavani diisolasi di Uruguay, absen di MU akhir pekan ini. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Penyerang mereka Edinson Cavani dilaporkan harus menjalani isolasi di Uruguay. Striker 33 tahun itu kembali mendapatkan panggilan dari pelatih Oscar Tabares. Ia dimintai untuk membela La Caleste dalam kualifikasi Piala Dunia 2020 zona CONMEBOL.
Terakhir kali Cavani bermain melawan Brasil kemarin. Pada laga itu Cavani bermain selama 73 menit sebelum diusir keluar. Cavani seharusnya sudah dalam perjalanan kembali ke Inggris. Namun El Observador mengklaim sang striker mungkin akan telat kembali ke MU karena harus menjalani isolasi. Banyak yang positif. Menurut laporan tersebut, Cavani dan para pemain Uruguay beserta staf harus menjalani isolasi. Ini dikarenakan ada banyak kasus positif COVID-19 di timnas Uruguay. Yang terbaru, Lucas Torreira dilaporkan juga positif. Bisa telat. Laporan tersebut tidak menyebutkan berapa lama para pemain dan staf timnas Uruguay harus menjalani isolasi. Namun biasanya proses isolasi ini dibutuhkan beberapa hari karena mereka harus dites ulang apakah positif mengidap virus corona atau tidak. Jadi kemungkinan besar Cavani akan telat untuk pulang ke Manchester United. Absen di akhir pekan? Jika kondisi ini benar adanya, maka Cavani berpotensi absen melawan West Brom. Ini akan jadi kabar buruk bagi MU karena stok striker mereka sedang tipis. Hampir 10 tahun di Manchester United, David De Gea merasa di rumah. Kiper Manchester United David De Gea datang ke Old Trafford pada 2011. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, David De Gea sudah berada di titik 10 tahun membela The Red Devils. David De Gea didatangkan oleh manajer legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson dari Atletico Madrid. Kiper asal Spanyol itu berkembang pesat dan menjadi salah satu di antara beberapa kiper terbaik di dunia. 7 gelar juara telah dipersembahkan bersama The Red Devils. Satu di antara beberapa trofi yang berhasil dipersembahkannya adalah Premier League. Bisa dibilang David De Gea merupakan satu di antara beberapa pemain Manchester United saat ini yang menjadi bagian dari kesuksesan tersebut dan masih bertahan hingga sekarang. Kendati sering menjadi sorotan ketika bermain buruk di bawah mister gawang Manchester United, hal itu tidak mengurangi besarnya jasa seorang De Gea kepada The Red Devils. Ikatan kedua belah pihak sudah begitu erat. De Gea sampai tidak bisa membayangkan dirinya berada di klub lain pada saat ini. Ia sudah menganggap Manchester United sebagai rumah sendiri. Sungguh indah rasanya bisa berada di sini dan jujur saya merasa seperti berada di rumah ketika di Manchester, ujar De Gea seperti dikutip dari laman resmi klub. Saya masih sama, hanya sudah menjadi lebih dewasa sekarang. Saya datang ke klub besar dengan bahasa yang berbeda, kultur yang berbeda, semua berbeda dan saya masih bisa menjadi dewasa, lanjut kiper Manchester United itu. Selama 9 tahun, David De Gea sudah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Manchester United mengalami pasang dan surut. Hal itu yang menjadi faktor penting di balik pendewasaan De Gea. Saya pikir Anda belajar dari kesalahan, mulai menjadi yang lebih dewasa dan hidup melempar Anda ke dalam situasi yang sulit. Anda belajar dari situ, terutama dari masa-masa buruk dan saya pikir begitulah hidup, ujar David De Gea. Tahun-tahun sudah berlalu, ada masa yang baik dan juga buruk, namun saya baik-baik saja sekarang. Saya sangat menantikan masa depan yang saya harap bisa lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Berada di klub seperti ini dan di level ini selama bertahun-tahun tidaklah mudah. Jadi saya merasa bangga akan hal itu, lanjutnya.